Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan hari ini dengan tema domba yang tinggal dekat dengan gembala. Tema firman-Nya adalah domba yang tinggal dekat dengan gembala. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, di Mazmur 23 ini Daud menggambarkan tentang Tuhan sebagai gembala. Saudara, Mazmur 23 ini bagaimana Raja Daud menggambarkan pribadi Tuhan adalah gembala. Pribadi Tuhan adalah gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang menyayangi domba-dombanya, gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Tetapi pertanyaannya satu, seringkali kita lupa ketika membaca Mazmur 23 ini. Yang di sini dikatakan adalah gembala dengan domba. Apakah pertanyaannya satu hal yang pernah saudara renungkan di hati saudara? Apakah saudara ini termasuk domba atau seringkali kita menjadi kambing? Dengar baik-baik, ketika posisi saudara sebagai domba, domba adalah binatang yang tanpa tanduk, tidak punya kekuatan, lemah. Tapi berbeda dengan kambing. Kambing punya tanduk, bisa bertempur, bisa ketika dia terserang atau dia sedang diganggu, dia bisa menanduk seperti dengan tanduknya itu. Dan itu perbedaannya. Dan ketika saudara menjadi domba, janji firman Tuhan di Mazmur 23 ini akan tergenapi, tetapi berbeda ketika posisi saudara bukan domba, tapi saudara kambing. Seringkali orang Kristen tidak sadar bahwa dia menganggap dirinya domba, padahal sebenarnya dia kambing. Nah, ketika dia menjadi kambing, janji firman Tuhan ini tidak terrealisasi. Janji bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik itu tidak terjadi. Kenapa? Karena posisi saudara bukan domba, tapi posisi saudara kambing. Kambing suka nyerodok, kambing suka melawan, suka memberontak. Kambing tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kambing selalu buat jalannya sendiri. Kambing selalu penuh dengan pemberontakan. Tetapi berbeda dengan domba. Domba adalah binatang yang lemah, taat. Binatang yang tidak melawan. Dia penuh dengan ketaatan di dalamnya, dia penuh dengan penyerahan. Tapi berbeda dengan kambing, dia punya senjata, dia melawan, memberontak. Sehingga seringkali firman Tuhan ini hanya anak Tuhan atau orang Kristen mengklaim firman Tuhan ini, tapi tidak terjadi. Karena mungkin posisi saudara bukan domba, tapi posisi saudara adalah kambing. Saudara sedang melawan semua peraturan dari sang gembala. Atau saudara tidak taat akan aturan dari sang gembala. Sehingga posisi saudara adalah kambing. Dan ketika posisi saudara kambing, firman atau janji firman Tuhan ini tidak berfungsi. Hari ini pastikan bahwa saudara menjadi Kristen domba. Anak Tuhan yang domba. Karena janji firman Tuhan ini akan terrealisasi, akan tergenapi. Selama posisi saudara adalah domba. Posisi saudara adalah ada di dalam keinginan Tuhan, apa yang menjadi kemauan sang gembala tersebut. Tapi kalau posisi saudara tidak ada di dalam
keinginan atau sesuai dengan kemauan sang gembala, saudara sudah menjadi posisi kambing. Dan janji firman Tuhan ini tidak akan terrealisasi. Paling sedikit ada 5 janji yang Tuhan pastikan akan terjadi kalau saudara menjadi Kristen yang domba, atau janji sang gembala agung ini akan terjadi kalau saudara menjadi domba. Yang pertama adalah di ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang pertama adalah yang menyediakan keperluan. Saudara, apa yang menjadi keperluan saudara? Makan, minum, pakai, dan semua kebutuhan tempat tinggal itu menjadi tanggung jawab sang gembala. Ketika saudara menjadi Kristen domba, ketika saudara menjadi domba ya Tuhan, tanggung jawab itu dialihkan, diambil oleh Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan menyediakan yang saudara perlu. Dia membawa saudara ke padang rumput yang hijau. Dia menyediakan apa yang saudara perlukan. Bukan karena kuat dan gagah saudara. Saudara bisa semuanya dikumpulkan. Tapi kalau Tuhan yang menyediakan, saudara akan berbeda. Bukan karena kepintaran dan kesanggupan saudara. Ketika saudara diakui status saudara menjadi domba, maka Tuhan yang akan menyediakan apa yang saudara perlukan. Seringkali ketika kita hidup berkenan di mata Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab mengambil alih apa yang menjadi keperluan saudara. Apakah saudara sudah benar-benar memastikan diri saudara domba? Dan ketika saudara positif menjadi domba, dengar baik-baik, makan, minum, pakai, itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Tuhan akan menuntun saudara ke padang rumput yang hijau. Tuhan akan mengarahkan hidup saudara ke jalannya berkat Tuhan, ke jalannya rencana Tuhan untuk saudara terima berkat. Dan itu yang Tuhan akan lakukan. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara selama posisi saudara adalah domba. Yang kedua adalah Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kedua adalah ia menuntun hidup kita ke dalam damai sejahtera dan ketenangan jiwa. Selain berkat, dia juga akan menuntun hidup saudara menuju ketenangan dan damai sejahtera. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen. Mungkin masalah keuangan finansial, semua keperluan ekonomi diberkati. Tapi bicara ketenangan jiwa, damai sejahtera, seringkali tidak terjadi. Rumah tangga cekcok, anak dengan orang tua tidak akor. Semuanya suami istri tidak akor. Banyak hal-hal yang anak terlibat masalah, pertengkaran, percekcokan, dan tidak ada ketenangan dan tidak ada damai sejahtera. Tapi dengar baik-baik, ketika saudara menjadikan Tuhan adalah gembala dan saudara adalah domba, maka hidup saudara, keluarga saudara bukan hanya bicara kebutuhan, keperluan, tapi bicara damai sejahtera, ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam batin. Itu Tuhan akan bertanggung jawab. Hidup keluarga saudara akan penuh dengan damai sejahtera. Ada ketenangan dalam keluarga. Tidak cekcok, tidak perebutan, tidak eker-ekeran, tidak bertengkar di dalam satu keluarga. Karena itu janji firman Tuhan. Yang ketiga adalah Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di tengah masalah Tuhan hadir memberikan, yang ketiga adalah di tengah masalah Tuhan hadir memberikan tuntunan dan terobosan. Saudara, ada janji firman Tuhan ketika Tuhan menjadi gembala saudara, badai sebesar apapun, bahkan di sini dikatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekelam apapun, segelap apapun masalah saudara, kehidupan saudara, dengar baik-baik. Selama Tuhan jadi gembala saudara, selama saudara jadi dombanya Tuhan,
Tuhan tetap hadir di tengah kekelaman, di tengah keterpurukan, di tengah masalah yang berat sekalipun. Tuhan ada di situ, Tuhan sedang menyertai saudara. Bukan hanya Tuhan sedang menyertai saudara, bicara tongkat adalah bicara tuntunan. Dia menuntun saudara kepada jalan keluar. Dan ketika bicara gada adalah bicara untuk menghancurkan. Dia akan membuka jalan, dia menghancurkan pintu-pintu yang menutup jalan hidup saudara. Yang membuat jalan hidup saudara buntu. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Dia punya gada, dia hancurkan pintu-pintu itu. Pintu-pintu penghalang untuk hidup saudara dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan kerjakan selama saudara menjadikan Tuhan gembala dan hidup saudara menjadi domba. Tuhan hadir di tengah kekelaman masalah saudara. Bukan hanya dia hadir, dia menuntun saudara kepada jalan keluar atas masalah saudara. Dan bukan hanya menuntun, dia akan membuka jalan, dia akan membuat terobosan atas masalah itu saudara. Dan percayalah, karena dia tahu domba ini lemah, domba ini butuh bantuan sang gembala. Yang berikutnya adalah kalau dia menjadi gembala. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ia tetap memberikan kekuatan dan kuasa di tengah menghadapi masalah. Saudara, di tengah masalah apapun, kalau saudara jadikan Tuhan adalah gembala dan saudara adalah domba, Tuhan tetap memberikan kekuatan di tengah badai apapun. Tuhan memberikan saudara kesanggupan. Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menghadapi badai. Dan Tuhan memberikan saudara kuasa untuk menaklukkan badai tersebut. Menaklukkan musuh, menaklukkan keadaan, menaklukkan apa yang menjadi ketakutan dan apa yang menjadi masalah besar dalam hidup saudara. Saudara diberikan kekuatan, saudara diberikan kuasa untuk menaklukkannya. Dan itu janji firman Tuhan. Ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala, saudara tidak perlu takut. Yang menyertai saudara adalah gembala agung. Dan dia akan memberikan saudara kekuatan. Dia memberikan kesanggupan. Dia memberikan ability, kemampuan untuk menghadapi masalah. Dan yang ketiga, dia akan memberikan kuasa untuk saudara menaklukkan masalah. Saudara bisa menari di atas masalah. Saudara bisa damai sejahtera di tengah masalah. Karena dia adalah gembala saudara. Dia Tuhan yang hadir sebagai gembala agung dalam hidup saudara. Mungkin hari-hari ini hari yang menakutkan. Tapi dengar, ketika saudara status saudara adalah domba. Dan Tuhan adalah gembala. Saudara tidak perlu takut dengan situasi apapun, dengan keadaan seburuk apapun. Saudara akan tetap luar biasa, tetap dahsyat di tengah keadaan apapun. Yang terakhir adalah Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti hidup kita. Dengar baik-baik, kebaikan, mungkin saudara tahu bahwa semua apa yang tidak baik dalam hidup saudara, ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dan saudara sebagai domba, yang tidak baik akan diubah menjadi baik. Yang jelek dalam hidup saudara akan menjadi baik. Karena apa? Tugas sang gembala adalah menyatakan kebaikannya. Yang kedua adalah kemurahan. Artinya apa? Ketika saudara menjadi domba, Tuhan akan menyatakan dengan murah hati, dengan berlimpah-limpah, dengan luar biasa dia akan berikan semuanya untuk dombanya. Apapun akan diberikan untuk dombanya. Bahkan Alkitab bilang nyawa saja diberi, apalagi yang lain.
Apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi yang saudara butuhkan. Dia akan bermurah hati, dia akan mudah untuk jatuh belas kasihan, dia akan mudah memberi kepada saudara. Arti kemurahan itu. Hari ini pastikan itu saudara. Jangan jadi Kristen kambing yang memberontak, yang tidak taat, yang tidak mengikuti firman Tuhan, yang tidak mengikuti aturan Sang Gembala. Tapi jadilah Kristen domba, jadilah anak Tuhan domba. Percayalah, 5 janji fasilitas yang Tuhan beri itu pasti akan terjadi. Tuhan bukan Tuhan seperti manusia yang berjanji tapi tidak ditepati. Tuhan pasti menepatinya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada satu klien saya dalam pelayanan yang saya layani. Waktu corona kemarin, benar-benar semuanya terhenti. Bahkan pekerjaan dia pun harus work from home, kerja dari rumah, dan dia dipotong kurang lebih 50% dari gajinya. Dan ketika gajinya terpotong 50%, dia kebingungan. Karena ada banyak beban yang harus dia tanggung, ada banyak keluarga ada banyak keadaan yang harus dia bayar. Dan semuanya, dan dia ketakutan. Karena apa? Waktu itu gaji terpotong 50%. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh, di tengah dia kerja di rumah, dia cari Tuhan. Dan dia mulai katakan, Tuhan Engkaulah gembala. Saya bilang ke dia, kau harus jadikan Tuhan gembala. Dan dia akan memelihara itu. Dia akan menjadi. Dan singkat cerita dia berdoa, ketika di tengah pekerjaan dia cari Tuhan. Tuhan benar-benar menjadi gembala. Tiba-tiba bosnya menggerakkan, menambahi dia gaji. Dari perusahaan dia dipotong, tapi secara pribadi bosnya ditaruhkan beban untuk nambahi dia gaji. Dan singkat cerita dalam perjalanannya ada banyak pertolongan. Bahkan Tuhan di tengah keadaan corona itu, keluarganya yang rumahnya bermasalah, yang sudah rusak dan harus direnovasi. Dana renovasi Tuhan sediakan. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan nyatakan kebesarannya. Saudara, jadilah Kristen domba. Saudara tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.